Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Evelyn Kisanta dengan nomor induk mahasiswa 111-80583 dari Universitas Kristen Duta Wacana. Saat ini saya akan menerangkan tentang materi investasi dan sekuritas. Stay tune. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang investasi dan peranan pasar modal. Yang pertama ada konsumsi dan juga investasi. Nah, investasi sendiri dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi. Konsumsi sekarang ditunda dan digunakan untuk masa mendatang. Kenapa sih harus ditunda? Karena gini teman-teman, konsumsi yang ditunda itu dipercaya dapat meningkatkan kepuasan seorang individu loh. Kekayaan yang ada pada masa kini ditanamkan untuk masa yang akan datang, untuk sesuatu yang lebih produktif. Apa sih yang diharapkan dari penundaan konsumsi? Yang diharapkan itu adalah return atau tingkat kembalian yang nantinya dapat berupa bunga bank, berupa dividen, dan lain-lain. Return inilah yang nantinya semakin besar, maka akan meningkatkan kepuasan konsumen atau kepuasan investor. Kemudian ada tipe-tipe investasi. Tipe investasi ini kita bagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Kalau investasi langsung, dia menanamkan uang dengan langsung membeli aset produktif tanpa perantara. Nah, di sini investasi langsung dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang dapat diperjualbelikan dan yang tidak dapat diperjualbelikan. Kalau yang dapat diperjualbelikan itu seperti saham, mata uang asing atau money market, rumah, kemudian juga emas. Kalau yang tidak dapat diperjualbelikan itu seperti tabungan dan juga deposito. Di sini kita juga ada investasi tidak langsung, yaitu membeli aset produktif melalui perusahaan investasi. Kemudian ada peranan pasar modal. Nah, peranan pasar modal sendiri, pertama kita lihat apa sih pengertian pasar? Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Apa sih yang diperjualbelikan di pasar modal? Yang diperjualbelikan di pasar modal itu seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal ini bersifat jangka panjang loh teman-teman. Nah, di pasar modal sendiri sering kita dengar orang menyebutkan kata saham. Apa sih sebenarnya saham itu? Ini singkatnya, kalau seseorang atau investor itu memiliki atau membeli saham dari sebuah perusahaan, berarti orang itu adalah pemilik dari sebagian perusahaan. Apa sih fungsi pasar modal sendiri? Fungsi pasar modal adalah tempat jual beli saham, sarana untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke peminjam dana. Kemudian di sini kita juga mengenal ada otoritas pasar modal di Indonesia. Ada 3 teman-teman. Yang pertama Bursa Efek Indonesia yang sering kali kita dengar atau kita sebut BEI. Yang kedua ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, di mana KSEI ini memberikan layanan jasa yang meliputi administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil corporate action, dan jasa-jasa terkait seperti post-trade processing atau PTP, dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Kemudian yang ketiga ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau kita sering sebut KPEI. KPEI sendiri menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan juga efisien. Kemudian di sini kita akan membahas proses transaksi di pasar modal. Jadi gini teman-teman, transaksinya itu misalkan perusahaan A perlu modal saham dan kemudian dia menerbitkan saham. Nah, nantinya saham yang diterbitkan tersebut kita sebut dengan emiten. Proses menerbitkan saham awal atau perdana kita sebut IPO atau Initial Public Offering. Setelah itu, perusahaan A nantinya akan menghubungi perusahaan sekuritas atau broker untuk menawarkan kepada investor atau publik, sehingga ada istilah di sini nanti go publik. Kemudian, investor sepakat dengan broker atas harganya.
Nah, disinilah terjadi kontrak jual beli. Nantinya dana yang sudah diperoleh akan diserahkan oleh perusahaan sekuritas atau broker tersebut kepada perusahaan A. Dana yang diperoleh tadi akan dikelola oleh perusahaan A dan keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagikan kepada investor atau pemilik saham dalam bentuk dividen. Apa sih teman-teman keuntungannya go publik itu buat perusahaan? Nah, nantinya ketika perusahaan tersebut sudah go publik, dia akan mudah untuk mendapatkan dana di masa depan karena sifatnya itu milik umum. Kemudian, jaminan bahwa saham diperdagangkan secara liquid. Dan yang ketiga, nilai pasar atau perusahaan diketahui. Kenapa seperti itu? Karena nilai pasar atau market value adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Harga pasar merupakan harga jual saham sebagai konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan pembeli saham. Kemudian teman-teman, kita di sini akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu saham. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi di materi yang pertama, apabila sebuah perusahaan memerlukan dana yang besar untuk membiayai operasionalnya, maka perusahaan tersebut dapat mencari dana ke publik atau go publik dengan cara menerbitkan saham. Menerbitkan saham berarti perusahaan menjual kepemilikannya menjadi milik publik atau masyarakat. Perusahaan dapat mengeluarkan dua jenis saham. Yang pertama adalah saham preferen atau preferred stock, dan yang kedua adalah saham biasa, yaitu common stock. Yang pertama akan kita bahas adalah saham preferen. Saham preferen ini dia memberikan hasil yang tetap berupa dividen. Prioritas untuk dibayarkan itu terlebih dahulu, jadi dia didahulukan ketimbang saham biasa. Kemudian hak atas dividen adalah tetap, dalam artian perusahaan untung atau rugi, dividen harus dibagikan. Jika terjadi likuidasi atau perusahaan bangkrut, maka hak pemilik saham preferen menjadi prioritas untuk dibayarkan terlebih dahulu. Tetapi di sini saham preferen ini memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan saham biasa. Kemudian ada saham biasa atau sering kita sebut common stock. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Yang pertama adalah hak kontrol dan yang kedua adalah hak untuk mendapatkan dividen. Yang pertama adalah hak kontrol, yaitu hak untuk memilih dewan komisaris dan juga dewan direksi. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan dividen. Hak untuk mendapatkan dividen sendiri didapatkan setelah keuntungan dibagikan kepada pemegang saham preferen dan ditahan untuk operasional. Kemudian keputusan dibagi atau tidaknya dividen itu seberapa besarnya dividen jika disepakati melalui RUPS. Kemudian saya akan menjelaskan jenis kategori saham. Yang pertama ada saham blue chip. Blue chip sendiri adalah sebuah istilah dalam pasar modal yang mengacu pada saham dari perusahaan besar yang memiliki pendapatan stabil dan juga liabilitas dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Saham blue chip sendiri biasanya memberikan dividen secara reguler, bahkan ketika bisnis berjalan lebih buruk daripada biasanya. Saham blue chip sendiri memiliki beberapa karakteristik, salah satunya adalah memiliki kapitalisasi yang besar. Nilai kapitalisasi suatu perusahaan blue chip mampu mencapai nilai triliunan rupiah. Besarnya kapitalisasi pasar ini mampu membuat investor sulit dalam memanipulasi harga. Selain itu, saham blue chip juga memiliki likuiditas yang bagus. Biasanya, likuiditas ini dipengaruhi oleh jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau beredar di bursa. Nah, semakin banyak kepemilikan saham publik, maka semakin liquid pula saham tersebut. Saham yang masuk ke dalam kategori blue chip sendiri biasanya juga telah cukup lama berada dalam Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu minimal 5 tahun. Kemudian ada saham income stock. Income stock sendiri berarti saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata tahun yang dibayarkan sebelumnya.
Emiten seperti inilah yang biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Kemudian yang ketiga ada spekulatif stock atau saham spekulatif. Saham spekulatif adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa yang akan mendatang, meskipun belum pasti. Nah teman-teman, di sini ada parameter dalam pemilihan saham. Apa aja sih parameter untuk memilih saham? Yang pertama itu saham yang kalian pilih harus menjanjikan keuntungan secara kontinu. Yang kedua, saham yang kalian pilih itu harus terbukti menguntungkan. Yang ketiga, pengelolaan manajemennya berbasis profesionalitas. Dan yang keempat, harga saham itu berada di bawah harga pasar. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi yang ketiga, di mana materi ketiga itu adalah tentang risk and return. Kita sering mendengar istilah the higher risk, the higher return. Artinya, dalam berinvestasi saham, investor menganut paham semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula pendapatan, begitu pula sebaliknya. Karena menabung pada investasi yang aman, tidak mampu memperoleh pendapatan yang meningkat dalam waktu singkat. Nah, sekarang kita akan membahas tipe-tipe investor. Yang pertama adalah risk seeker. Risk seeker ini adalah tipe scalper, day trade, atau maniak. Ia menyukai perdagangan jangka pendek dan mendapatkan keuntungan jangka pendek pula. Ia menyukai tantangan namun juga cepat panik. Biasanya tipe risk seeker ini merupakan investor baru yang masih muda dan juga bersemangat. Kemudian saham yang cocok untuk tipe risk seeker ini adalah saham yang berkualitas tinggi, saham yang memiliki kenaikan pendapatan 5-10% per tahun, saham gorengan, sebaiknya dihindari. Saham yang di awal penerbitannya memiliki kenaikan harga yang sangat tinggi lebih dari 2 hari. Kenaikan harga mencapai 20% melampaui batas auto reject atas atau ARA. Kapitalisasi perusahaan rendah atau jumlah saham beredar sedikit, harga pasar murah. Kemudian kinerja keuangan perusahaannya buruk. Nah, yang kedua kita juga mengenal tipe investor risk averse atau tipe investasi. Tipe risk averse ini tidak berorientasi jangka pendek, keuntungan yang diperoleh melalui dividen. Nah, jadi tipe risk averse ini dia menunggu sampai akhir tahun, kemudian memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan. Risk averse ini adalah tipe investor yang bersikap tenang, berpengalaman. Nah, biasanya cenderung sudah lanjut usia atau sudah matang. Kemudian ada investasi saham untuk risk averse ini seperti saham-saham yang memberikan keuntungan atau dividen yang selalu meningkat. Contohnya adalah saham-saham blue chip seperti saham BBRI ataupun saham BBCA. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi diversifikasi dan pembelian portofolio saham. Nah, pertama kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan diversifikasi. Nah, diversifikasi sendiri didefinisikan sebagai tindakan untuk mengurangi risiko dengan cara menginvestasikan uang ke dalam berbagai aset. Contohnya itu, ketika seseorang memiliki uang sebanyak 500 juta, akan lebih baik bila uang tersebut diinvestasikan untuk berbagai aset. Semisal, 200 juta diinvestasikan untuk tanah, 150 juta kepada emas, 50 juta lagi kepada emas, dan 100 juta lagi untuk deposito berjangka. Mengapa kita lebih baik mendiversifikasikan uang kita? Nah, alasannya adalah jika salah satu dari aset di atas merugi, semisal harga emas sedang turun, maka kita masih mempunyai uang dari aset yang lain. Beda ceritanya jika kita menaruh uang sebanyak 500 juta semua untuk kita tanamkan ke dalam tabungan bank. Jika bank tersebut bangkrut, maka uang kita juga akan hilang. Kemudian di sini kita mengenal dua jenis risiko. Yang pertama, ada risiko sistematik dan yang kedua risiko tidak sistematik. Yang pertama adalah risiko sistematik.
Risiko sistematik ini merupakan risiko yang dapat menular. Jika satu saham harganya jatuh, maka saham yang lain juga akan ikut jatuh. Nah, kemudian di sini juga ada risiko tidak sistematik. Risiko ini sifatnya unik karena risiko hanya terdapat dalam satu perusahaan, tapi tidak terdapat di perusahaan lain. Contohnya adalah pada perusahaan A, dipekerjakan seorang manajer yang tidak berpengalaman. Akibatnya, manajer tersebut berbuat kesalahan yang mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan dan juga penurunan harga saham bagi perusahaan A. Nah, jatuhnya harga saham perusahaan A tersebut tidak akan menular ke perusahaan lain karena manajemen yang buruk hanya terdapat di perusahaan A dan belum tentu ditemukan di perusahaan B. Di sini tadi kita sudah belajar tentang diversifikasi. Diversifikasi tersebut atau pengurangan risiko dapat digunakan hanya pada risiko yang bersifat tidak sistematis atau yang tidak menyebabkan penularan ke saham lain. Karena risiko yang tidak sistematis itu dapat dikurangi dengan cara melakukan diversifikasi portofolio. Terdapat 3 cara diversifikasi, yaitu diversifikasi dengan banyak aktiva, diversifikasi secara random, dan juga diversifikasi dengan cara Markowitz. Yang pertama kita akan membahas tentang diversifikasi banyak aktiva. Diversifikasi banyak aktiva sendiri merupakan diversifikasi yang semakin banyak saham dalam portofolio, semakin kecil pula resikonya. Kemudian ada diversifikasi random, yaitu memilih sekuritas secara acak dalam portofolio. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi Markowitz, di mana diversifikasi ini memilih sekuritas yang tidak berkorelasi. Korelasi saham sendiri artinya saham bergerak dan berhubungan satu sama lain. Saham di sektor yang sama cenderung bergerak sama. Dan perusahaan yang memiliki bisnis yang saling terhubung atau bisnis pelengkap juga dapat memiliki korelasi yang positif. Nilai korelasi saham berada pada range positif 1 sampai dengan negatif 1. Korelasi positif itu terjadi jika 2 atau lebih saham bergerak bersama dan juga searah. Sedangkan korelasi negatif itu terjadi jika 2 atau lebih saham bergerak tidak searah atau berlawanan. Nah, sering timbul pertanyaan, apakah benar terdapat saham yang berkorelasi negatif? Jawabannya adalah tidak. Karena saham yang pada awalnya berkorelasi negatif dapat memiliki korelasi yang positif karena faktor fundamental, contohnya krisis maupun pandemi. Lalu bagaimana sih caranya untuk menghitung korelasi saham? Caranya adalah jumlah keseluruhan dari return A dikurangi rata-rata return A dikalikan dengan return B dikurangi rata-rata return B dibagi dengan jumlah hari dikurangi dengan 1. Kemudian kita masuk ke dalam teori model Markowitz. Nah, di sini terdapat asumsi model Markowitz sendiri, yaitu model Markowitz sendiri merupakan awal dari teori modern portofolio. Kemudian periode investasinya tunggal, misalnya 1 tahun. Kemudian pemilihan dan pembentukan portofolio tidak ada biaya transaksinya. Dan dasar pemilihan saham oleh investor hanya return yang diharapkan dan juga risiko, atau sering disebut sebagai investor rasional. Nah, di sebelah saya ada model efisien frontier. Nah, di sini garis vertikal menunjukkan expected return dan juga garis horizontal menunjukkan expected risk atau resiko. Di sini juga terdapat titik yang menyinggung garis vertikal atau return-nya. Ini adalah risk free atau bebas risiko karena dia tidak memiliki resiko atau tingkat resikonya 0. Kemudian di sini ada garis capital market line dan juga garis lengkung yang menyinggung garis capital market line. Nah, titik yang bersinggungan antara garis lengkung dan capital market line ini sering juga disebut ideal market portfolio. Nah, jadi di sini bisa diasumsikan bahwa bulatan-bulatan yang ada pada gambar di samping itu merupakan portofolionya.
di mana semakin portofolio atau bulatan itu dekat kepada garis yang melengkung, itu semakin baik. Untuk investor yang akan mengambil risiko yang tinggi dengan return yang tinggi, ia akan cenderung memilih portofolio di sebelah kanan atas. Sedangkan di sebelah kiri bawah itu adalah untuk investor yang kurang suka dengan risiko, yaitu investor yang dalam portofolionya, dalam pengambilan sahamnya, ia memutuskan untuk mengambil tingkat risiko yang rendah. Kemudian di grafik sebelah saya juga terdapat diversifikasi pada efisien frontier. Nah, pengertian atau penjelasan dari gambar di samping ini adalah jika seorang investor masih ragu-ragu atau baru terjun ke dunia saham, sebaiknya investor itu memilih 100% bond, karena pada titik ini investor berada pada tingkat risiko yang rendah. Nah, sebaliknya ketika investor sudah mulai berani, sudah mulai memiliki banyak pengalaman, ia tentu akan mengharapkan expected return yang tinggi. Nah, namun seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, high risk, higher return, maka jika menginginkan return yang tinggi, risk atau resikonya pun semakin tinggi. Maka jika seorang investor telah memutuskan untuk mengambil return yang tinggi, maka ia juga harus berani menanggung risiko yang tinggi, yaitu ia akan mengambil 100% stok. Kemudian di sini ada cara untuk menghitung risiko portofolio untuk dua saham. Rumus yang dipakai adalah rumus di sebelah sini, bisa dilihat bahwa cara mencari standar deviasi portofolio sendiri adalah dengan cara bobot portofolio pada aset A kuadrat dikalikan dengan standar deviasi portofolio A kuadrat ditambahkan dengan bobot portofolio pada aset B kuadrat dikalikan dengan standar deviasi portofolio B kuadrat ditambahkan dengan 2 dikali bobot portofolio pada aset A dikalikan dengan bobot portofolio pada aset B dikalikan dengan koefisien korelasi aset A dan juga aset B dikalikan dengan standar deviasi portofolio aset A dikalikan dengan standar deviasi portofolio aset B, kemudian semuanya kita pangkatkan dengan setengah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah materi tentang capital asset pricing model atau sering disebut dengan model CAPM. Nah, model CAPM sendiri merupakan model pengembangan dari model Markowitz yang disebut juga dengan model keseimbangan. Model ini menyatakan terjadi hubungan yang positif dan linier antara return dan juga risiko saham. Artinya, semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula return saham. Nah, kemudian apa sih perbedaannya dengan model Markowitz sendiri? Model CAPM ini dia mempertimbangkan tingkat bunga bebas risiko dan juga tingkat korelasi saham individual dengan saham pasar. Artinya, di dalam penentuan pemilihan saham, kita perlu mempertimbangkan pergerakan return pasar atau sering kita sebut IHSG. Berbeda dengan penentuan saham sebelumnya yang hanya melihat pergerakan return saham secara individual. Nah, rumus CAPM sendiri adalah bisa kita lihat di sini. Return saham individual sama dengan tingkat bunga bebas risiko atau KRF ditambahkan dengan korelasi saham individual IHSG dikalikan dengan return pasar IHSG dikurangi dengan tingkat bunga bebas risiko. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa return saham dipengaruhi oleh tingkat bunga bebas risiko dan juga korelasinya dengan IHSG. Artinya, di dalam menghitung return saham, dua faktor tersebut harus perlu kita pertimbangkan.
mata kuliah investasi dan sekuritas yang telah saya pelajari sepanjang 1 semester ini, banyak hal dan juga manfaat yang dapat saya peroleh. Manfaat bagi saya selaku mahasiswa sendiri, saya jadi bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pasar modal secara komprehensif. Kemudian, saya juga bisa memahami tentang aktivitas dan juga struktur pasar modal dan juga melatih keterampilan saya dalam berinvestasi di pasar modal. Kemudian, manfaat materi yang saya pelajari bagi perusahaan itu, perusahaan dapat mengetahui prosedur atau tahapan jika perusahaan itu ingin menjadi perusahaan go public. Kemudian perusahaan dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses initial public offering atau IPO. Kemudian manfaat yang diperoleh bagi ilmu keuangan adalah dapat menentukan diversifikasi portofolio yang efisien dan juga dapat menentukan tingkat resiko lebih tepat dan juga akurat. Nah, demikian teman-teman video yang dapat saya buat untuk sharing materi kepada teman-teman terkait dengan perkuliahan saya, pembelajaran saya sepanjang 1 semester ini terkait investasi dan sekuritas. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman supaya kita bisa sama-sama belajar dan mengenal lebih dalam terkait pasar modal sehingga materi ini dapat sama-sama berguna bagi kita. Sekian dan terima kasih.